Selamat siang teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan karena cuaca akhir-akhir ini mungkin kurang bersahabat ya sama kita. Maka untuk itu kita harus jaga kesehatan dan semoga saja kita diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dwi Anggraini, NIM 21020141419. Saya berasal dari kelas manajemen eksekutif, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Nah, untuk mata kuliah ini kebetulan saya mendapatkan mata kuliah manajemen operasional dengan dosen atas nama Ibu Putu Atin Purwaningrat. Nah, di minggu ini untuk manajemen operasional ada 4 materi yang saya pelajari. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar, yang kedua tentang strategi operasi, yang ketiga tentang peramalan, dan yang keempat tentang perencanaan agregat. Sebelum masuk ke konsep dasar, apakah teman-teman tahu apa sih pengertian dari manajemen operasional? Kalau menurut saya, manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Nah, untuk konsep dasar itu ada 3. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua adalah fungsi, dan yang ketiga adalah keputusan. Untuk fungsi itu mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Untuk fungsi itu manajer bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dari organisasi yang memproduksi barang atau jasa. Nah, yang terakhir adalah keputusan. Nah, untuk keputusan ini menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur yang penting dalam manajemen operasional. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang operasi. Teman-teman sudah pada tahu belum manfaat mempelajari strategi operasi itu? Mungkin mempelajari strategi operasi itu sangat penting ya untuk menjalankan bisnis. Soalnya mungkin untuk melibatkan penyempurnaan dan penetapan strategi perusahaan dan mengembangkan inisiatif strategi dan rancangan atau rencana operasional yang bertujuan untuk memungkinkan departemen dan setiap bisnis secara keseluruhan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang peramalan. Untuk peramalan itu ada tujuannya. Di sini saya sudah mencatat tiga tujuan dari peramalan, yaitu 1, sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menentukan sumber daya di masa mendatang, dan yang ketiga adalah untuk membuat keputusan yang tepat. Selain ada tujuan dari peramalan, mungkin kita harus tahu juga apa sih pentingnya strategi dalam peramalan itu. Di sini saya sudah mencatat ada 3, yaitu tentang manajemen rantai pasokan, hubungan yang baik dengan pemasok, dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk, biaya, serta kecepatan dalam pangsa yang bergantung pada keramalan yang akurat. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, perekrutan, pelatihan, serta penempatan para pekerja bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Yang ketiga adalah kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai,
maka akan menghasilkan kekurangan yang dapat mengarah pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasar. Untuk bab yang terakhir yaitu perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu dikenal dengan penjadwalan agregat yang berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi dalam waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, tujuan dari perencanaan agregat itu adalah untuk memperkecil biaya pada periode perencanaan. Nah, selain itu, teman-teman sudah pada tahu belum apa sih tujuan dari manajemen operasional itu? Nah, di sini saya mencatat bahwa tujuan utama dari manajemen operasional adalah untuk mengatur penggunaan resource dan faktor produksi yang masih ada, baik yang berupa bahan, tenaga, mesin, perlengkapan, sehingga proses produksi dapat berjalan semakin efektif. Nah, di samping itu setelah saya pelajari kemarin, saya dapat 4 poin manfaat yang kita dapatkan untuk mempelajari manajemen operasional. Yang pertama yaitu untuk mengetahui fungsi pemasaran dan keuangan agar bisa mencatat laba rugi pada perusahaan. Yang kedua, memberitahu bagaimana sih sebuah barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang ketiga, supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional. Yang keempat, dapat memahami sebagian besar pengeluaran perusahaan untuk menjalankan fungsi manajemen operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mempelajari manajemen operasional ini saya bisa menambah ilmu serta saya bisa menerapkan dalam kehidupan saya yang sekarang dan yang akan datang. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Om Santi 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 Om.